Mengapa Undang-Undang ITE rawan menjerat kritik warga? Pernahkah kalian berpikir, kenapa banyak orang terjerat kasus hukum hanya karena menyampaikan keluhan atau kritik di media sosial? Banyak yang mengira ini murni kesalahan aparat penegak hukum, padahal akar masalahnya ada pada cacat bawaan dari regulasi itu sendiri. Hari ini, kita akan melakukan eksaminasi yuridis. Kita bedah tuntas anatomi cacat material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE. Mulai dari judul sampai ke lampiran penjelasannya berdasarkan kacamata teknik penyusunan perundang-undangan. Yang pertama ada judul dan konsideran. Pertama, mari kita lihat dari judul dan ruang lingkupnya. Judulnya adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara konsep hukum, fokusnya harusnya ke ranah keperdataan dan administratif, seperti tata cara e-commerce dan keabsahan tanda tangan digital. Bahkan dalam konsideran menimbang huruf E, tertulis jelas bahwa tujuan undang-undang ini adalah demi kemajuan perdagangan dan ekonomi digital nasional. Tapi anehnya, batang tubuh undang-undang ini justru diselundupkan dengan materi hukum pidana konvensional seperti pencemaran nama baik. Ini adalah bentuk disharmoni filosofis dan melanggar asas kesesuaian materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Niatnya mengatur ekonomi digital, tapi isinya malah jadi alat pembungkam konsumen. Yang kedua ada ketentuan umum dan pasal karet. Kedua, cacat pada ketentuan umum atau pasal 1. Dalam kaidah legal drafting, ketentuan umum wajib mengunci batasan pengertian sebuah istilah agar tidak bias. Namun, di Undang-Undang ITE tidak ada definisi operasional yang terukur mengenai apa itu pencemaran nama baik, apa batasannya kata mendistribusikan, atau frase membuat dapat diakses. Ketiadaan definisi ini melahirkan cacat definisi operasional. Akibatnya, tafsir di lapangan menjadi liar. Sekadar retweet, meneruskan pesan di WhatsApp, atau menyimpan tangkapan layar bisa langsung dicap bersalah. Hingga akhirnya, lahirlah pasal karet pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang memidanakan muatan penghinaan. Ingat, hukum pidana wajib menganut asas lex serta. Artinya, rumusannya harus jelas dan objektif. Sedangkan, penghinaan adalah ranah perasaan yang sangat subjektif. Hal ini mencampur adukan kritik sah dengan makian pribadi dan memicu overkriminalisasi di Indonesia. Yang ketiga ada sanksi disproporsional. Ketiga, ketentuan sanksi di pasal 45. Disinilah letak pelanggaran asas proporsionalitas pemidanaan. Di KUHP konvensional, pencemaran nama baik secara lisan maksimal hanya dihukum 9 bulan penjara. Tapi di UU ITE awal, ancamannya melonjak drastis sampai 6 tahun. Banyak ahli hukum menduga angka 6 tahun ini sengaja diselipkan demi tujuan taktis agar aparat bisa langsung melakukan penahanan sementara terhadap tersangka sebelum disidang. Meskipun revisi 2016 sudah menurunkannya menjadi 4 tahun, disproporsi hukum ini tetap merusak keharmonisan sistem peradilan. Kesimpulannya, UU ITE bukan sekedar bermasalah di tingkat pelaksanaan, melainkan dari struktur anatomi penyusunan hukumnya yang sejak awal memang sudah cacat material. Regulasi yang dirumuskan secara terburu-buru dan multitafsir pada akhirnya hanya akan mengorbankan kepastian hukum bagi warga negara. Saya Rifki Asagaf, mari kita terus kritis mengawal produk hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan yang berakal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.